Timnas Malaysia sukses terhindar dari kekalahan atas Cape Verde. Beruntung, Malaysia terselamatkan di akhir babak kedua yang memaksa pertandingan berakhir imbang 1-1. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Jangan jatuhkan semangat pemain, striker memang akan mencoba mencetak gol. Kita ada pertandingan yang lebih penting melawan Vietnam. Ini untuk mengatasi kelemahan. Pelatih pasti tahu cara menentukan 11 pemain utama. Kalian ini kalau mengkritik habis-habisan, dulu Paulo coba cetak gol tapi sering tidak masuk pun dihujat. Sekarang gol, dipuji setinggi langit. Kita dukung saja, tidak perlu kritik yang menjatuhkan semangat pemain. Biarkan pelatih menjalankan tugasnya untuk memantapkan dan mengatasi kelemahan. Vietnam ini bukan lawan sembarangan, nanti pelatih pasti pandai memilih pemain. Bila tak tamak, bisa cetak gol dari tadi. Tidak ada Arif Aiman dan Safawi, kedua pemain JDT itu. Timnas Malaysia justru bisa mencetak gol. Ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak memerlukan pemain-pemain JDT. Pada babak kedua, kita memang sudah menguasai jalannya pertandingan. Hanya saja gol belum tercipta sampai masuknya Paulo Jose, Endrick, dan Quentin Chen. Kalah dalam ukuran badan. Kalau yang masuk pemain yang lebih tinggi sedikit, baru ada perlawanan. Itulah bedanya anak pribumi dengan warga asing. Hai Santok Singh, baik-baik saja kan itu? Bukan mengutuk, asyik bilang pemain pribumi terus. Kita ini peringkat 131 dunia, bukan Spanyol yang punya banyak pemain asli bagus. Kita harus sadar diri kan? Harus terima revolusi baru Timnas Malaysia. Kita lihat saja prosesnya, bukan mau menghilangkan pemain asli negara kita sepenuhnya. Proses memang butuh pengorbanan, begitu kan? Hanya Arif saja yang terlihat bagus di depan. Pasangannya flop, gagal, tidak bermain baik. Tapi kalau Arif tidak serakah tadi dan mengoper ke Faisal, mungkin sudah bisa gol lebih awal. Sebab dia tidak percaya diri dengan pemain yang ada di lapangan. Coba kalau warga asing tanpa izin masuk lebih awal tadi, gameplaynya tidak akan seperti itu. Yang kita lawan ini mayoritas main di Liga Eropa. Kalau mau banyak gol, lawan imigrasi saja. Karena para pembenci tidak mau memuji usaha Arif malam ini. Mereka menunggu Arif membuat kesalahan. Para pembenci memang bebal, bodoh, keras kepala. Padahal orang itu, Arif, dari awal pertandingan sudah lebih berfungsi dan banyak menciptakan peluang ke arah gawang. Kalau dari awal di depan gawang tidak serakah, mungkin sudah lebih dari 1 gol tercipta. Mau tidak mau harus menerima pemain asli plus blasteran plus naturalisasi lawan tim ranking 70 ini. Kalau hanya mengandalkan pemain asli di awal tadi, rasanya kurang bumbu, kurang kuat, kurang lengkap. Warga asing versus lokal, sudah nampak kan bedanya? Begitu pemain keturunan atau naturalisasi masuk, corak permainan langsung berubah. Mana para legenda yang sangat menginginkan pemain pribumi itu? Stuart Walkin memang harus ada. Dia punya gaya menyerang sekaligus posisi bola yang rapi. Sapawi itu seharusnya duduk di bangku cadangan saja. Masih banyak lagi yang lebih hebat di lini tengah. Seharusnya bisa menang, tapi karena sikap individu. Meskipun Paulo dijuluki kuda tua oleh segelintir penggemar Malaysia, namun dia berhasil membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap tajam berbahaya. Malaysia bermain sangat cepat, ini sudah ada peningkatan yang baik. Sebenarnya kita bisa memenangkan pertandingan ini paling tidak 3-1, tapi ya itu, kita tidak punya striker murni yang benar-benar hebat. Kalau ada, insya Allah akan jadi tim yang lengkap. Tidak juga bro, Cape Verde saja tidak bermain 100% penuh. Tidak mungkin tim peringkat 70 mau bermain parkir bus. Rasanya tidak logis, melawan tim peringkat 132 mau bermain parkir bus, betul kan? Kan ini pertandingan persahabatan tier 1. Tidak mungkin Cape Verde tidak sayang ranking mereka peringkat 70 lawan peringkat 100 lebih. Kalau kalah, banyak poin yang akan dikurangi. Pasti mereka ingin menang. Sebenarnya kita bisa menang. Banyak peluang yang terhidang. Cuma mungkin kita ini merasa seperti bintang, terlalu percaya diri kali ya. Kalau sudah mengoper pun tidak bisa mencetak gol, lebih baik jadi serakah mencoba mencetak gol sendiri. Memang pantas bangga melawan Cape Verde, jangan pandang rendah, otomatis memang layak ke Piala Dunia sudah itu. Bisa melawan mereka berarti memang hebat sekali.
Sudah lama tidak melihat gaya bermain Malaysia seperti ini. Sebelumnya asyik parkir bus saja, Shihan pun banyak santai malam ini loh. Kalau tidak ada yang serakah, gol pun jadi mudah. Sepak bola ini main tim, bukan sendirian. Selama pertandingan persahabatan ini gunakan untuk merancang strategi, bukan tidak ada pengalaman. Siapapun yang mengikuti AFCON 2024 tahun lalu pasti menyadari betapa hebatnya tim Cape Verde. Mereka muncul sebagai juara grup yang juga diikuti oleh Mesir yang dipimpin oleh Mohamed Salah. Cape Verde hanya tersingkir di perempat final setelah kalah dari Afrika Selatan, itu pun melalui adu penalti. Kini dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Afrika, Cape Verde terus menunjukkan performa cemerlang dengan berada di posisi terdepan dalam grup. Di belakangnya ada Kamerun di posisi kedua. Selamat untuk Harimau Malaya yang berhasil menguasai pertandingan di babak kedua. Dan sejak kebobolan gol pertama, ini adalah perkembangan yang positif menurut saya di bawah pelatih baru ini. Mengikat tim yang berada di peringkat 72 dunia jauh di atas kita adalah sebuah prestasi yang sangat perlu diberi pujian dan sangat membanggakan. Bahkan, gaya bermain yang ditunjukkan anak asuh Peter Klamowski sejak pertandingan melawan Nepal memang jelas berbeda coraknya dibanding saat di bawah Kim Pan-gon yang lebih memilih serangan langsung. Klamowski terlihat lebih memilih membangun serangan dari bawah, menarik untuk ditonton. Walaupun kita terlihat kalah dari segi kecepatan dan fisik, namun dari segi kemampuan teknis, sebenarnya tidak tertinggal jauh. Jika saja tendangan Paulo Jose pada menit ke-85 tidak berhasil ditepis, kita sudah berhasil menciptakan sejarah mengejutkan tim yang sebelumnya berhasil mengikat tim Mohamed Salah, Mesir. Namun hasil ini sudah cukup menjadi tonik terbaik dalam persiapan kita menghadapi Vietnam. Diharapkan apapun nama striker baru itu, Hidalgo atau siapa yang dikabarkan akan bergabung dengan tim nasional menjadi kenyataan karena sudah pasti akan memberikan dampak besar di lini serang. Lihatlah bagaimana pemain asli bermain melawan tim dengan peringkat lebih tinggi di babak pertama tadi. Bagaimana perasaan para pendukung pemain asli saat melihatnya tadi? Jadilah realistis. Dalam sepak bola memang harus ada naturalisasi untuk melawan tim kuat. Kalau mau melihat pemain asli, bisa tonton sepak takraw. Lihatlah orang bule bermain sepak takraw terbata-bata seperti kita bermain sepak bola ini. Harap maklum. Selamat kepada Coach Peter dan skuad Harimau Malaya melawan tim peringkat ke-72 dunia adalah rekor yang cukup cemerlang meskipun hanya seri 1-1. Gaya bermain yang menarik ditunjukkan, serangan demi serangan diberikan hingga peluit akhir, tidak ada tanda-tanda mengendurkan permainan. Semoga saat melawan Vietnam nanti ada hasil manis untuk skuad Harimau Malaya. Babak kedua timnas Malaysia sangat solid, sepenuhnya mengontrol permainan. Tekanan tinggi dan serangan terus-menerus membuat tim ranking 72 pun tidak bisa berbuat apa-apa. Permainan terlihat meyakinkan, hanya saja terkadang pertahanan agak longgar. Perlu ada Dion Coles juga. Alhamdulillah, Malaysia bermain tidak buruk. Tadi dengan lawan peringkat 72 kita bisa mengendalikan permainan seperti tadi sudah cukup bagus. Hanya saja terlambat memasukkan striker yang benar-benar bisa mencetak gol. Banyak peluang tadi, cuma tidak ada striker yang bisa menyerangkan bola. Setelah Paulo masuk, serangan baru terasa enak. Aku pun terkejut di babak kedua, Cape Verde bermain sangat kacau. Sampai seperti itu tadi, padahal pemain-pemain mereka banyak yang bermain di Eropa. Untung saja salah satu pemain itu diganti. Semua mau menembak sendiri. Teman di sebelah tidak dioper. Mau menembak sendiri, tidak gol juga. Aduh! Bukan pemain lokal tidak mampu, tapi kalau bermain ada sistem yang sesuai dengan strategi, insya Allah bisa melangkah jauh. Terlihat juga pemain sudah tidak banyak bermalas-malasan dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Memang pelatih ini tegas terhadap pemain-pemain. Selamat Malaysia berhasil menahan imbang tim peringkat 72 dengan hasil 1-1. Gaya bermain di babak kedua cukup solid, sampai Cape Verde hanya bisa mencoba sekali serangan. Pertandingan selanjutnya melawan Vietnam diharapkan semakin solid, terutama di lini serang. Pertahanan juga harus lebih fokus, tadi hampir saja kebobolan di serangan terakhir dari Cape Verde. Tapi di pertandingan ini, saat melihat Faisal bermain, rasanya terharu dan senang. Dia masih berbahaya. Diharapkan dia tetap sehat dan bugar 3-5 tahun ke depan. Kelincahannya itu menyenangkan untuk dilihat.